Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Let us welcome Holy Spirit in our place, in our heart. Dan mari kita saat ini kita akan memuji dan menyembah kebesaran Tuhan. Holy Spirit, you are welcome in this place, Jesus. Thank you, Lord. Sharabalabaya, Holy Spirit of God, thank you, Jesus. Holy Spirit of God. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus, kami buka tangan kami Tuhan. Makasih Tuhan. You are welcome in this place. You are welcome in this place, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, thou Sharabalabala. Holy Spirit, Holy Spirit, Lord, welcome. you are welcome. Holy Spirit, Omnipotent Father of mercy, thou art welcome. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome. We welcome you, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. Thou art welcome. Thou art welcome in this place, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy, you are merciful and graceful. You are merciful. Oh, it is a privilege for us to taste. Holy Spirit, thou art welcome You are in welcome in this this place, place. Jesus. Holy You are Spirit, welcome in this thou art place. You are welcome in this place. welcome. Oh, how good you are, Jesus. Omnipotent Father of mercy and grace. Oh, glory, 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 glory to Jesus. Good morning, Holy Spirit. Good morning, our Father in heaven. Good morning, Jesus. Holy, 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 Holy Spirit.
siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thou art welcome, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Terima kasih Bapa di surga, the omnipotent Father of mercy and grace. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Omnipotent Father, Thou art welcome in this terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. You are welcome in this place, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita bersyukur buat pagi hari ini, anugerahnya selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, firman Tuhan yang mengatakan. Dan 1 Korintus 3 ayat 16, barang siapa membinasakan bait Allah, Tuhan akan sangat murka, saudara. Bait Allah yaitu kita sendiri disediakan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan bagaimana kita mau menjadi rumah doa bagi segala bangsa kalau firman Tuhan katakan kita jadikan rumah doa itu menjadi sebagai sarang penyamun. Tuhan tidak berkenan. Bahkan ketika pada waktu zaman Yesus melayani, Tuhan mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Tuhan mau membersihkan rumah doa kita. Tuhan mau membersihkan tubuh kita, baitnya yang kudus, bait Roh Kudus, untuk menjadi wadah untuk di mana Dia mau berdiam di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan firman dengan tema yang saya sebut dengan House of Prayer. Apa yang disebut dengan House of Prayer, saudara? Yaitu rumah doa. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan tubuh kita itu adalah rumahnya Tuhan. Haleluya. House of prayer, rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan yang kita akan renungkan dari Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur 57 ayat 9 sampai 12. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu, amin. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, kita adalah house of prayer, rumah doanya Tuhan. Namun kalau kita mau menjadi rumah doa, saudara, kita harus membiarkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita itu dipenuhi dengan roh Tuhan. Pada waktu kita dipenuhi dengan roh Tuhan, disitulah kita dapat menjadi rumah doa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 57 berkata, bangunlah hai jiwaku. Pagi hari ini saya mengajak saudara bangkit dari tempat tidurmu, bangunlah, bersemangat, ambil gambus, ambil kecapi, ambil gitar, ambil alat musik, dan biarlah instrumen-instrumen yaitu suaramu, tubuhmu menjadi instrumen-instrumen ilahi untuk membangunkan fajar. Pada waktu hari masih gelap, Markus 1 ayat 35, Yesus bangun pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap dan Dia membangunkan fajar. Pada saat kita membangunkan fajar, kita welcome Holy Spirit in this place. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kita mengingat akan kasih setia Tuhan besar
besar sampai ke langit dan kebenarannya sampai ke awan-awan. Pada saat kita meninggikan Tuhan mengatasi langit, Dia menurunkan kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Pagi hari ini saudara, House of Prayer. Kita akan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 56 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, saudara, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa rumah kita akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Saudara dan saya, dulu aku dan engkau adalah orang-orang asing. Namun pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu kita terasing karena dosa. Dulu kita terasing karena tidak mengenal Allah. Dulu kita terasing karena perbuatan-perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dulu kita adalah orang asing karena kita tidak dikenal di dalam hadirat Tuhan. Dulu kita adalah orang asing karena kita adalah orang-orang yang bersekutu dengan persekutuan-persekutuan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Dulu kita adalah orang-orang asing karena hidup kita najis, hidup kita terbelenggu. Dan orang-orang asing ini, saat engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana born of the Spirit, lahir baru, lahir kembali di dalam Tuhan. Orang yang lahir baru di dalam Kristus, dia menerima roh yang baru di dalam hatinya, dan Tuhan menjauhkan daripadanya hati yang keras dan memberikan kepadanya hati yang taat untuk dapat melakukan ketetapan-ketetapan. Dan saya mau katakan, saudara, pada pagi hari ini, Anda bukan orang asing. Anda adalah orang-orang yang menjadi tamu undangan, bahkan tuan rumah di dalam hadiratnya Tuhan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia. Kini kita menjadi orang-orang yang melayani Dia. Melayani Dia, mengasihi Dia, dan menjadi hamba-hambanya. Dan yang memelihara hari Sabat, yang memelihara hari perhentian, yang memelihara hari-hari di mana kita beribadah, dan tidak menajiskannya dan berpegang kepada perjanjianku. Demikianlah engkau dan saya bukan lagi orang asing, melainkan orang-orang yang ditebus, orang-orang yang mendapat anugerah daripada Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bilangannya terhitung di antara para pengikut Kristus yang takut akan Engkau, Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7, mereka ini orang-orang yang dulunya asing, engkau dan saya, akan dibawa ke gunungnya yang kudus. Amin, saudara. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, naik ke gunungnya yang kudus lebih lagi. Di sana ada kesukaan. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang tidak mencintai suap, yang mencintai kebenaran, orang yang suci hatinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita naik ke gunungnya yang kudus, pada waktu Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke gunungnya Tuhan, mereka bertemu di sana, mereka melihat Yesus bersama dengan Musa dan Nabi Elia di gunungnya yang kudus. Hadirat Tuhan itu nyata, hadirat Tuhan itu kudus, membungkus kehidupan mereka. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kekudusan dan kesukaan, saudara. Kalau engkau tidak memiliki damai sejahtera, engkau tidak memiliki sukacita di dalam hidupmu, saya mau katakan kembali ke gunungnya Tuhan. Kembali naik ke gunungnya Tuhan. Datang membawa doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada kesukaan, ada sukacita, ada hadiratnya. Sehingga ketika engkau memuji, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mengapa orang begitu senang, begitu sukacita dalam hadirat Tuhan?
Saudara, di dalam hadirat Tuhan itu tidak ada penyiksaan. Yang adalah sukacita, hadirat, dan kekudusan. Kalau engkau belum pernah merasakan gunungnya yang kudus, mari datang. Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan padamu. Dan Tuhan katakan, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Pada saat kita taat dan setia, itulah merupakan korban-korban yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa apakah Tuhan berkenan kepada korban persembahan melebihi ketaatan? Saudara, kita boleh mempersembahkan persembahan kita, persembahan dalam bentuk uang, persembahan di dalam bentuk roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan pada Tuhan. Tetapi kalau tanpa ketaatan, semua persembahan kita itu sia-sia adanya. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tetapi Kain tidak taat. Habel taat karena dia mempersembahkan dengan tulus hati. Dia mempersembahkan dari lemak-lemak yang terbaik. Sementara Kain mempersembahkan dari tumbuh-tumbuhan, di mana Tuhan berkenan hanya kepada lemak-lemak yang terbaik. Saudara, ketika kita taat, di situ korban dan persembahan yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingat, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, siapa ke orang benar? Orang-orang asing engkau dan saya yang dulu tidak mengenal Allah dan saat ini diperhitungkan di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus sudah mati bagi engkau dan saya. Dan jika engkau mengampuni dosamu, maka Tuhan akan mendengar dari surga segala doa-doamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini tidak panjang lebar firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya hanya mau katakan, mari kita adalah orang-orang asing yang dibawa untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita adalah orang-orang asing yang dibawa untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kita adalah orang-orang asing yang pada akhirnya kita hidup untuk menjaga dan memelihara hari-hari dan ketetapan yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mereka akan dibawa Tuhan ke gunung yang kudus dan Tuhan akan memberikan kesukaan bagi kita. Bagi kita yang menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ada sukacita yang akan Tuhan berikan senantiasa di dalam kehidupanmu. Jadi saudara, terus bangun rumah doa, terus bangun doa syafaat di hadapan Tuhan. Terus mengambil bagian di dalam beban doa untuk pelayanan, beban-beban doa untuk dunia yang ada di luar sana, beban-beban doa karena Tuhan mau kita menjadi pendoa di akhir zaman. Pendoa dengan urapan dahsyat di akhir zaman. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa bagi segala bangsa, bagi segala makhluk. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersyafaat. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami sudah diberkati, kami bukan orang asing. Dan tubuh kami adalah bait Roh Kudus, di mana Engkau bekerja, Engkau bergerak, Engkau ada Tuhan. Kami menjadi pendoa-pendoa syafaat di akhir zaman. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus, semua yang mengalami kuasa Tuhan, semua yang mengalami hadirat Tuhan akan mengalami kesukaan. Bahkan ketika kami membawa beban-beban doa, kami mengalami kesukaan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bawa doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita akan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bawa pokok-pokok doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Menuai sedikit Tuhan. Datangkan Tuhan. Datangkan Tuhan. Datangkan setiap penuaian-penuaian-Mu Tuhan. Untuk bisa menuai setiap tuaian-tuaian yang ada. Karena ladang sudah menguning ya Tuhan. Karena ladang sudah menguning. Oh ya naradarabasyek kita ya naradarabatanda ya naradarabatsana. Karena Engkau akan datang ke atas tubuhmu Tuhan. Karena Engkau akan datang sebagai Raja ke atas tubuhmu.
tubuhmu yang diikat, tubuhmu yang telah dibangun Tuhan, tubuhmu yang telah sempurna itu Tuhan, karena Engkau akan datang bermanifestasi sebagai Raja. Jadikan kesatuan hati di setiap gerejamu Tuhan, di setiap jemaat-jemaat yang Engkau telah tebus Tuhan, karena itu adalah doamu ya Aba. Ketika Engkau berdoa Tuhan, Bapa, berdoa untuk mereka, jadikanlah mereka satu, sama seperti Engkau dan aku satu. Tuhan, jadikan setiap kesatuan di atas tubuh-tubuhmu ya Tuhan. Jadikan Tuhan, jadikan Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan Engkau yang mendirikan tubuhmu sendiri, Engkau yang mendirikan jemaat-jemaat-mu Tuhan. Ketika Engkau bertanya kepada Petrus, menurutmu Petrus siapakah aku ini? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku. Kau katakan Tuhan, ini waktunya Tuhan, ini waktunya, kerjakan setiap keinginan-keinginanmu Tuhan. Ini waktunya, kerjakan setiap kehendak-kehendakmu dari semula. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kehendakmu yang dari semula itu harus terjadi, karena kerajaanmu akan dinyatakan Tuhan. Kehendakmu diwujudkan di muka bumi ini. Inilah kami Tuhan, utuslah kami kemanapun Engkau mengutus kami Tuhan. Oh ya narada bakana ya narada basakata ya, supaya Tuhan kami bisa menemukan setiap batu-batu hidup itu lagi sebagai unsur pembangun di dalam tubuh Kristus itu, di dalam pembangunan tubuh Kristus itu. Jadikan kami Tuhan untuk siap Tuhan, karena Engkau menebus kami Tuhan, untuk mengerjakan setiap kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Ketika Engkau Tuhan naik ke surga Tuhan, dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Engkau mengatakan, jadikanlah setiap bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama-Ku. Ajarlah mereka untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami mau Tuhan berdiri atas kehendak dan keinginan-Mu dari semula. Kami mau Tuhan berdiri untuk setiap kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan dari semula. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Terjadi Tuhan kemenangan-kemenangan besar di muka bumi ini Tuhan. Terjadi kelepasan-kelepasan yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Setiap rumah tangga dipulihkan Tuhan. Setiap ikatan-ikatan dosa dilepaskan ya Tuhan. Kami berdiri Tuhan. Tempat-tempat pelacuran dimenangkan Tuhan. Setiap ikatan kumpul kebo dilepaskan ya Tuhan. Kami berdiri Tuhan untuk kemenangan-kemenangan Tuhan yang akan dinyatakan. Karena kedatangan-Mu sudah sangat singkat Tuhan. Kedatangan-Mu sudah sangat singkat Tuhan. Kehendak-Mu itu harus jadi ya Bapa. Kehendak-Mu itu harus jadi Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami berdiri untuk setiap jiwa-jiwa. Kami mau berdiri untuk keluarga-keluarga kami. Kami mau berdiri untuk Minahasa Tuhan. Kami mau berdiri untuk Sulawesi Utara. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan.
Sama seperti Abraham Tuhan ketika berdiri untuk kota Sodom dan Gomora. Dia melakukan hitungan-hitungan sama-Mu Tuhan, supaya kota Sodom dan Gomora diluputkan. Kami mau berdiri Tuhan, bagi bangsa ini, bagi kota kami Tuhan, bagi keluarga kami. Waktu kedatangan-Mu sudah sangat singkat Bapa. Oh ye narada makana ya narada sakata ya narada. Waktu kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Engkau begitu menginginkan setiap keselamatan itu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang supaya tidak seorang pun Tuhan dari kami itu binasa Tuhan. Karena begitu besar kasih Engkau akan dunia ini, Kau tidak menginginkan adanya kebinasaan atas umat manusia. Ada manusia yang Kau ciptakan dari kasih-Mu itu Tuhan. Karena manusia Kau ciptakan karena cinta-Mu itu Tuhan. Karena manusia Kau ciptakan dari cinta-Mu itu. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu taruhkan itu ya apa ya Bapa, supaya keinginan-Mu itu terjadi Tuhan. Supaya keinginan-Mu itu terjadi, banyak kemenangan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan akan menyatakan setiap kehendak-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa yang sangat luar biasa, Bapa yang besar. Kami tetap menyatakan Kau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami terbatas, tapi kami punya Engkau yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kau adalah Tuhan yang besar. Mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagi Engkau. Kehendak-Mu itu harus jadi Bapa. Kehendak Bapa yang dari semula itu harus jadi Bapa. Kehendak Bapa yang dari semula itu harus terjadi di dalam kami. Terima kasih. Engkau Tuhan yang mengadakannya. Engkau Tuhan yang mengerjakannya Tuhan di dalam kami. Bukan karena kami lagi Tuhan, bukan karena kami, tetapi Engkau yang mengerjakannya di dalam kami. Karena kami hidup bukan kami lagi Tuhan, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kami. Karena Kristus yang mengerjakannya di dalam kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah keinginan kami yang terbesar Tuhan. Kau kita adalah keinginan kami yang terbesar. Begitu berhasratnya kami akan Engkau. Pribadi yang sangat luar biasa itu Tuhan. Pribadi-Mu yang sangat luar biasa itu. Kami mengagungkan pribadi-Mu yang luar biasa itu Bapa. Pribadi yang mengasihi kami. Karena hidup kami bukan berbicara tentang apa yang kami alami. Hidup kami bukan berbicara tentang setiap fakta-fakta yang ada di muka bumi ini. Tapi hidup itu berbicara tentang pribadi itu Tuhan. Pribadi Engkau yang mengasihi kami. Di situ ada kehendak-Mu yang harus terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat luar biasa. Kerjakan Tuhan setiap keinginan-keinginan-Mu itu di dalam kami. Kau yang mengerjakannya Tuhan. Karena keinginan-Mu itu harus terjadi Ayah. Keinginan-Mu itu harus terjadi. Karena Engkau menyelamatkan kami karena kehendak-Mu harus terjadi.
Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sangat luar biasa. Haleluya. Nah, begitu kuatnya Tuhan tantangan yang ada di dunia sekarang. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa 7 kali kami jatuh, tapi 100 kali kami akan dibangkitkan oleh kekuatan Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang menyertai kehidupan kami. Ada begitu banyak tantangan yang boleh kami hadapi ketika kami melayani Tuhan, tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Ada begitu banyak Tuhan ancaman dalam kehidupan kami, tapi kami tahu tangan Tuhan yang kuat ada untuk menopang, menjaga kami, bahkan melindungi kami, sehingga kami boleh terhindar dari segala macam tipu daya si iblis, dari segala macam godaan yang datang dalam kehidupan kami, anak Tuhan. Tuhan, tolong, kalau ada yang sedang Tuhan dalam pergumulan yang sangat berat, mungkin Tuhan rasa-rasanya tidak mampu lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Bangkitkan kembali roh kami di dalam Engkau Tuhan. Bangkitkan kembali roh yang bernyala-nyala di dalam diri kami Tuhan. Kalau ada Tuhan api yang mulai padam Tuhan, biar Engkau isi kembali Tuhan dengan firman, Engkau isi kembali dengan pengharapan di dalam Engkau Tuhan, supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali bangkit, bercahaya, bersinar, membawa terang dimanapun kami pergi dan berada. Ingatkan kami selalu dengan firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ingatkan kami kembali tentang firman-Mu, bahwa sakitkah, kemiskinankah, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat memisahkan kami dengan kasih Allah. Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan menuntun setiap kami, Tuhan membimbing kami, tidak kekurangan suatu apapun kami di dalam Tuhan. Ada Tuhan dengan kekuatan yang menyertai setiap kami. Ingatkan kami Tuhan, jika ada yang sudah mulai lemah. Ingatkan kami Tuhan, jika sudah ada yang mulai putus asa. Ingatkan kami Tuhan, jika ada yang mulai kendor imannya. Ingatkan kami Tuhan, jika ada yang mulai mau mundur Tuhan dari pelayanan Tuhan, bahwa ketika kami sudah memulai dengan Tuhan, kami harus mengakhiri segala sesuatunya itu dengan Tuhan. Dan bila Tuhan yang sudah mengawali kehidupan kami dengan kasih Tuhan, maka Tuhan juga akan mengakhiri segala sesuatunya bersama kami dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang memiliki Tuhan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati dari tempat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mau melayani Engkau Tuhan, rela meninggalkan kenyamanan hidup, rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan kekayaan, rela meninggalkan rumah untuk datang ke tempat-tempat yang sangat-sangat sukar untuk dijangkau, tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Bahkan mereka yang sampai rela kehilangan nyawanya demi Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung dunia. Tuhan, kekuatan kasih-Mu menyertai mereka, hikmat kebijaksanaan dari Allah menuntun mereka, kebajikan kemurahan Allah ada atas hidup mereka. Bahkan Tuhan menyertai mereka, hamba-hamba ini dengan tanda-tanda heran dan mujizat Allah, sehingga boleh banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ke tempat-tempat yang sangat sulit dijangkau, ke tempat-tempat yang terpencil, Engkau sudah mengirimkan hamba-hamba-Mu ini, para martir-martir-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, malaikat Allah biar terus berkemah mengelilingi mereka Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh terhindar dari segala macam jenis sakit, penyakit, kelaparan Tuhan, bahkan tipu daya si jahat iblis Tuhan di dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah melindungi dan melindungi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tolong di dalam nama Yesus mereka yang mau Tuhan memberikan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa lagi Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang tinggal di tempat-tempat terpencil, tempat
sulit untuk dijangkau ini. Tuhan, penuhkan segala keperluan dan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang Tuhan saat ini mungkin tidak sehat, Tuhan, tubuh mereka sedang mengalami Tuhan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan ilahi, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, buat supaya orang-orang yang melihatnya mereka tercengang-cengang karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang sementara mereka beritakan. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Ini doa Tuhan, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota yang tetap mau melayani Tuhan sampai hari ini. Berkati dengan berkat Allah yang melimpah, beri terus kesehatan, kekuatan, beri terus hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, dan mereka boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Setiap motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, motivasi yang hanya mau mementingkan diri sendiri, mau memperkaya diri sendiri, biar Tuhan Engkau ubahkan dalam kehidupan hamba-hamba ini Tuhan, supaya benar-benar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan mereka. Lebih khusus kami mau berdoa buat Pak Gembala Tuhan, Bapak Didiam Tuhan, kami terus menopang sebagai hamba Tuhan berusaha atas gereja Betani Tondano. Biarkah Tuhan pakai dia bukan hanya di gereja Betani Tondano, dia dengan lebih heran dan luar biasa di gereja-gereja lain Tuhan, boleh jadi berkat membawa Injil kebenaran Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupannya. Secara pribadi berikan dia kesehatan lebih Tuhan, di dalam nama Yesus berikan kekuatan lebih, berikan hikmat lebih, kebijaksanaan lebih, urapan ganda Tuhan di dalam nama Yesus, supaya Tuhan kemanapun dia pergi, kemanapun dia ada Tuhan, ada tanda-tanda heran, ada mujizat-mujizat Allah yang boleh dia lakukan, begitu banyak jiwa yang dia boleh menangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala sebagai penopang, berkati anak-anak, cucu, dimanapun semua mereka berada. Keluarga ini sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Allah semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Dan semua pelayan-pelayan yang ada di gereja Betani Tondano, biar Engkau terus satukan hati kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami benar-benar boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Jika ada yang lemah, yang kuat, memberikan kekuatan. Jika ada yang sedang kesusahan, yang bersuka cita, membagikan sukacita. Jika ada yang sedang bergumul, yang punya kekuatan, sama-sama membagi kekuatan satu dengan yang lain. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan, kami saling membantu satu dengan yang lain dengan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami sehingga gereja Betani Tondano ini boleh jadi terang untuk gereja-gereja yang lain, khususnya yang ada di Minahasa. Lebih Tuhan, bimbing kami semua yang sudah melayani Tuhan, mulai dari WL Singer, pengkhotbah, rebana, multimedia, pendoa, kami yang memberi diri dalam pelayanan di bidang apapun. Biar Tuhan pakai kami dengan lebih heran dan luar biasa. Di setiap yang kami miliki, kami boleh terus asah untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan setiap karunia dan talenta-Nya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Suaranya Ibu Desi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus yang baik. Saat ini Bapa,
kami bawa di dalam doa, kami topang di dalam doa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Dokter Tuhan, yang dalam saat ini Engkau memberikan visi bagi dia, penuaian bagi jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyertai dia dengan kuat kuasa-Mu, biar pemakaian Allah terjadi melimpah di dalam kehidupannya. Engkau akan memberkati setiap rencana penginjilan yang akan dia lakukan, biar benar-benar Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan, penginjilan yang dia lakukan, banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau sertai dia dengan kuasa-Mu, dengan tanda-tanda mujizat Bapa. Biar Engkau akan terus menopang kehidupannya, untuk meneguhkan imannya, untuk tetap terus melakukan tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh hati, oleh karena dia mengasihi Engkau. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu beserta Ibu Patris di dalam tangan-Mu, dan Engkau terus menopang kehidupan keluarga hamba-Mu, untuk mereka tetap setia dan setia dalam melakukan tugas pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka, sehingga lewat pelayanan yang mereka lakukan, banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati keluarga hamba-Mu, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup dan mampu menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kekuatan, kesehatan diberi dalam kehidupan mereka. Perlindungan dari tempat maha tinggi menjadi milik bagian keluarga ini sampai kepada anak mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus membela, Engkau yang akan terus memelihara, dan Engkau yang akan terus menyertai kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam pujian syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa di pagi hari ini. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap doa-doa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, itu akan terjadi sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, sesuai dengan perkenan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama Bapa di surga. Saat ini kita akan menutup doa kita di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan untuk bagian ini saya serahkan kepada Pak Yanli yang akan memimpin pujian ini sekaligus untuk menutup doa kita di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan kehormatan bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur atas semua perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami yang sudah ambil bagian dalam doa pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Kamu tidak menyebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau tolong jaga dan lindungi kami. Dan kegiatan kami untuk sebentar hari Bapa, biarlah Engkau memberkati kami, jamah kami Tuhan. Ada perkara-perkara yang dahsyat yang Engkau akan berikan bagi kami sepanjang hari ini. Memberkati setiap keluarga kami, setiap apapun yang kami lakukan, Engkau memberkati. Kami akan akhiri doa pagi kami, doa subuh, sampai pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah berkat Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini sampai Maranatha.
Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ya, rohnya, sehingga kita bisa benar-benar menyatu dalam hadirat Tuhan, ya, melihat apa yang menjadi tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dan ini terus kita harus bangkitkan, terlepas dari kita 1 minggu, kita live 1 kali. Pak Gembala dorong supaya semua kita pelayan jaga terus setiap hari kita bangunkan fajar, ya, karena itu yang Tuhan ingin cari hari-hari ini. Ya, memang Tuhan hari ini terus berdoa dari sorga, tapi kita gerejanya, kita warganya, kita yang sudah mewakili Dia, Tuhan menuntut lebih baik dari kita untuk mengatasnamakan Dia lagi, untuk terus menggumuli apa yang menjadi hati Tuhan yang belum terselesaikan di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini. Ya, untuk itu Pak Gembala terus berdoa secara pribadi untuk masing-masing pelayan, biar kita semua bangkit sama-sama, kita bangkit sama-sama. Ya, apa yang sudah kita terima hari-hari ini dari Tuhan lewat message-message pewahyuan yang ada, mari kita terus gunakan hari-hari ini, siapkan waktu untuk bagaimana kita mau lebih lagi, ya, merasakan apa yang Tuhan mau ingin sampaikan, ingin Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Ya, sedikit aja, tidak terlalu tidak sedikit melebihkan, tapi kalau roh yang hari ini Tuhan hidupkan dalam diri Pendeta Napi Tupulu dan orang-orang tertentu, mari kita berjuang sampai seperti itulah keadaan kita harus hari-hari ini. Siapapun kita, sekali lagi, kalau hari ini Tuhan sudah tunjukkan ke dalam kehidupan Pendeta Napi Tupulu, nah, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, mari kita punya gairah, kita punya sesuatu yang memburu Tuhan sampai kita memiliki bukti-bukti nyata seperti itu. Dalam pikiran kita hanya jiwa, dalam pikiran kita hanya firman, dalam pikiran kita hanya apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi hati Tuhan. Tuhan cari hari-hari ini. Tidak ada yang lain. Iya. Karena kalau selama kita punya pikiran penuh dengan pikiran kita, ya, keperluan kita, kepentingan kita, nah Tuhan tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya, itu ada pun dalam pikiran kita, tapi itu cuma sepintas berlalu. Tapi yang menguasai pikiran dan jiwa kita, tubuh kita itu bagaimana jiwa, bagaimana firman, bagaimana kehendak Tuhan. Itu yang hari-hari ini Tuhan cari. Itu yang kita terus diingatkan. Ya, Pak bersyukur kita semua dalam hari-hari terakhir udah lebih dalam naik level dalam menyatu dalam satu roh, iman, tujuan. Dan Tuhan tolong pakai kita semua masing-masing. Tidak saling mempersalahkan, tidak saling melihat kekurangan, kelemahan. Tapi kita buktikan bahwa kita benar-benar sama-sama berjuang demi tujuan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita masing-masing, semua para pelayan. Doa Pak Gembala supaya tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna setiap hari dalam hari-hari pergumulan yang berat ini. Sehingga kita layak dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi untuk memenangkan jiwa. Dengan cara apapun Tuhan pakai kita bisa. Iya, itu yang Pak Gembala ingin sampaikan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Itu dari Pak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Gembala buat pesan-pesan buat pagi hari ini. Kita berdoa bahwa segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala, kita juga akan terus diberikan kekuatan dan semangat untuk mengerjakannya. Terima kasih buat pagi hari ini, semua yang mengambil bagian di dalam doa dan syafaat, Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita semua. Dan saya mau menyapa kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, shalom. Teman-teman semuanya, kita akan berfoto bersama.
Tuhan.